Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Pratama Rinaldi. Saya merupakan anggota kelompok 1 yang membahas tentang konsep modularisasi dalam desain kapal offshore. Untuk anggota kelompoknya yaitu terdiri dari Bapak Ardi Suryadi yang akan menjelaskan tentang mekanisme dasar penelitiannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang matriks desainnya dan modularisasinya seperti apa. Kemudian Martin akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini, dan Muhammad Farhan akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Ya, untuk sedikit review, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu kami mengambil contoh kasus untuk configuration based design, standardization, dan modularisasi di desain kapal PSV atau platform supply vessel, yaitu kapal offshore yang didesain untuk tugas-tugas di bawah pantai. Untuk contoh studi kasus ini diangkat oleh tesis Markus Langseth Nicholson dari Norwegian University of Science and Technology. Oke, untuk latar belakangnya, saya akan membahas tentang PSV itu sendiri. Jadi PSV itu sendiri, latar belakang dibuatnya tesis ini adalah meningkatnya harga desain dan dibutuhkan efisiensi terhadap waktu desain kapal, karena efisiensi desain itu akan mempengaruhi cost-nya. Kemudian sudah ditemukan konsep modelisasi oleh industri otomotif, yaitu pembuatan modul oleh Nissan misalnya dan Volkswagen. Namun saya hanya menjelaskan sedikit tentang tersebut. Nah, kemudian saya di sini akan membahas tentang sistem mappingnya. Jadi untuk sistem mappingnya sendiri dibuat seperti matriks, yaitu tentang ada dua sistem di sini, dua sistem maksud saya. Yang pertama adalah sistem yang terkait dengan tugas offshore-nya sendiri atau task related system, dan kemudian sistem dari kapal yang secara umum tersebut yaitu ship system. Nah, kita di sini bisa lihat kalau task related system itu sistem yang berhubungan dengan tugas offshore sendiri, sedangkan ship system adalah kesesuaian sistem yang harus ada di kapal tersebut. Nah, untuk mappingnya, legendanya adalah satu, yaitu memang umum ditemukan di kapal-kapal yang akan kita buat. Kemudian nomor dua adalah krusial, yaitu sistem ini harus ada di kapal tersebut. Nah, typical operation itu adalah operasi yang ada di kapal ini seperti di matriks kiri, yaitu ada vessel type. Nah, jika ditandai oleh abu-abu, maka tandanya matriks tersebut dioperasikan pada kapal jenis misalnya PSV atau HTS, yaitu Anchor Handling Tank Supply. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa pada sistem itu banyak yang memang semuanya harus ada sistemnya. Namun pada task related sistemnya, setiap kapal memiliki task related yang berbeda. Misalnya kapal PSV dan misalnya untuk decargo supply itu wajib ada pada PSV dan MPSV. Namun untuk PSV sendiri wajib ada shift system yang terkait. Kemudian untuk HT sendiri misalnya dia harus ada free cargo deck, tapi dia tidak wajib ada supply tank misalnya atau decargo supply. Jadi setiap kapal PSV memiliki karakteristik yang berbeda seperti itu. Kemudian untuk pengelompokan modulnya, di sini ada modul-modul, yaitu modul kargo tangki, yaitu untuk transport kargo yang cair, kemudian kargo deck untuk lambung offshore-nya untuk daya apung, akomodasi untuk person on board, yaitu person yang bekerja di PSV tersebut. Kemudian bridge adalah suatu anjungan dari kapal tersebut, small crane yaitu untuk mengangkat perbekalan. Kemudian main engine yaitu kita ketahui mesin utama, dan DP adalah dynamic position, yaitu untuk menjaga manuver dari PSV itu sendiri. Kemudian untuk parameter yang diset oleh Bapak Nicholson ini adalah service year, yaitu kira-kira mulai dari tahun 2000. Untuk DWT lebih dari 2000 ton, status yaitu sedang dalam konstruksi atau pembangunan atau sudah diselesaikan, atau memiliki dynamic position, yaitu memiliki sistem yang mengatur manuverabilitas dari kapal dan panjang lebar dan draft dari kapal tersebut. Kemudian
tujuan dari komentar ini adalah untuk mematok parameter modulasi kita buat. Kemudian untuk hubungan antar plotnya sudah ada di komentar, dan misalnya saya contohkan dead weight dengan akomodasi. Jadi dead weight ini adalah berat mati yang bisa berat yang bisa menghasilkan uang gitu misalnya. Dan akomodasi harus tapi akomodasi juga memenuhi kapal tersebut. Nah, kemudian maka setelah dari hubungan antar plot itu didapatlah range modul yang sudah diatur, misalnya mulai dari deck area, misalnya luas decknya 550 meter persegi sampai dengan 1000 meter persegi, dan kemudian akan menghasilkan modul-modul lainnya yang sudah diatur. Kemudian tank kontennya untuk cargo tank ini ada di tabel sebelahnya, yaitu misalnya bulk atau balas. Nah, itu berasal dari modul range-nya itu. Kemudian kesesuaian modul, misalnya misalnya untuk lambung akan dibuat setelah modul telah diskalakan dan tidak dimasukkan ke modul. Maksudnya apa? Modul lambung ini akan dibuat setelah modul-modul lain sudah diatur ukurannya sesuai dengan kapal yang akan dibuat. Nah, kemudian untuk matriks sesuaiannya sendiri, untuk legenda hijau artinya compatible, yaitu cocok dipakai untuk kapal tersebut. Sedangkan kalau non-compatible adalah modulnya tidak sesuai persilangannya. Sedangkan mirrorline adalah modul yang sama. Nah, jadi kita lihat di sini adalah compatible dan non-compatible. Misalnya pada modul matriks kesesuaian AB, kita bisa lihat kalau kita tidak mempunyai deck area yang cukup, karena deck areanya hanya 550 meter persegi. Sedangkan pada kapal tipe AB misalnya membutuhkan deck area yang lebih besar untuk menampung kapasitas kargo yang lebih besar. Misalnya untuk modul kesesuaian EFJ, ada yang tidak sesuai di bawah ini yang pada engine power ini, karena pada model EFG engine powernya dianggap terlalu sedikit untuk dioperasikan pada kapal. Maka kita membutuhkan engine power yang lebih besar, semisalnya pada modul KLM. Nah, kalau sedangkan misalnya modul accommodation person on board, misalnya pada modul M kita hanya bisa memuat person on board segini, maka akan mempengaruhi kenyamanan personelnya. Nah, maka di sini juga bisa dilihat bahwa tergantung kelas mana yang akan kita pakai modulnya. Saya kira untuk lokasi relatifnya untuk modul-modul tersebut ditempatkan taki kargo di kanan, di belakang kanan, untuk bridge anjungan di atas superstructure dan seterusnya. Maka kita bisa lihat di relative location. Saya kira dari saya seperti itu. Terima kasih.